Oke, Bunda, seperti apa mungkin mengenai gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan hak angket sendiri ini? Bunda kan salah satu caleg dari partai PKS, artinya yang mengusung Anies. Seperti apa Bunda melihatnya? Seperti ini ya, kita melihat terlebih dahulu apakah kita tepat ke MK. Kayak saya kemarin kan masukkan gugatan nih, saya lihat kembali kepada girohnya bahwa kita udah berupaya, berusaha, apapun yang dikatakan saat ini, mereka curang, siapa yang curang, tapi izin dan ridho Allah ada di sana gitu. Kan kita sudah punya pedoman, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Nah, dalam hal ini mungkin ini secara pribadi saya sebagai caleg mungkin tidak ada tidak kabul atau tidak jodoh untuk menjadi anggota DPR RI, namun demikian juga dengan presiden. Nah, hari ini mau curang mau apa, ini sudah terjadi. Nah, perjuangan di MK itu hanya tentang perselisihan angka. Jangan lupa ada statement yang harus kita sampaikan di sini bahwa rangkaian penyelenggara atau KPU ini sebagai penyelenggara ada namanya Undang-Undang PKPU. Nah, di situ sudah terikuti dengan baik. Kemudian DKPP, ya, perjuangan ini jangan dilupakan di DKPP. DKPP itulah letak permasalahannya, namanya ada kumdu, ada hakim, ada polisi, ada panwas, ada yang istilahnya yang mengadukan permasalahan tersebut. Jadi kalau untuk di Mahkamah Konstitusi, saya merasa gimana ya, apalagi pertama MK sekarang tidak steril. Ada antara Arif sama itu digugat gitu. Nah, dan terindikasi Paman Usman masih mau mengambil tempat sebagai ketua bahkan. Nah, ini kayaknya mengangkangi semua peraturan dan aturan yang ada. Kalau memang dari awal KPU tidak menganulir putusan dari MK, putusan dari MK itu sudah cacat hukum kan, bahwa putusan itu Paman dipecat sebagai ketua, belum diberhentikan ya, dipecat sebagai ketua, berarti putusannya boleh dikatakan batal demi hukum. Nah, KPU tidak menganulir. Untuk mengatur undang-undang atau perubahan undang-undang ini nggak segampang itu. Harusnya pleno di DPR dan disahkan itu pakai waktu. Mungkin kalaupun dirubah, mungkin tahun depan deh itu bisa dilaksanakan. Ini ujuk-ujuk 10 hari mau mengadakan pendaftaran, sehingga waktu pendaftaran itu juga sudah selesai karena ini orang yang sedang berkuasa atau rezim. Pendaftaran itu udah dimolorkan 2 hari gitu. Ini kan banyak pelanggaran, banyak hal gitu yang sudah terjadi gitu. Gimana? Bunda pesimis ya untuk menggugat di MK sendiri ya Bunda? Ya, kalau saya secara pribadi pencalekan ini saya pesimis. Kenapa? Perselisihan itu tidak membuat kita menang. Nah, maksud saya menggugat itu mungkin kalau ada saya nggak puas, tentu saya ke partai dong. Kan ada mahkamah partai, itu yang disarankan oleh pihak partai. Mungkin ada pergeseran, tapi itu kan harus di internal. Nah, inilah saya kembali kepada insya Allah kepada internal partai. Makanya saya cabut di sana karena permasalahan pelanggaran itu
saya tidak mampu untuk menganulir pelanggaran yang akan diupayakan oleh pihak 1000 pengacara tersebut. Mudah-mudahan tidak terfokus dalam penghitungan suara. Mungkin ada DKPP-nya, ada Panwasnya yang harus kita sinergikan dengan persoalan ketidakpuasan ini gitu. Masalahnya ada terindikasi TSM tersebut untuk apa gitu. Untuk persoalan angka kita melihat ada 2 partai yang sudah menyatakan menerima putusan dari KPU. Ini luar biasa. Maksud saya di sini memang iya hari ini relawan yang bergerak dengan tidak ada bantuan dana apapun. Baik, kita apresiasi semua advokat yang benar-benar ingin keadilan, yang benar-benar ingin bagaimana sebaiknya daripada pesta demokrasi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun dalam hal ini yang TSM tadi sudah berlalu, seperti apa menggugatnya dengan partai setelah penghitungan suara tanggal 20-21 terakhir kemarin itu menurut partai dia sudah penghitungan berjenjang dan manual. Nah, jika tidak sinergi antara partai dengan relawan, oke, dimenangkan suara. Kalau partai sudah mensepakati dengan rezim, dengan keputusan gimana? Kan beradanya kita ini bukan karena relawan. Relawan itu hanya memperjuangkan hak-hak kita gitu. Nah, yang pemutusnya tetap pada partai. Partai yang akan meng-SK-kan, partai yang akan menunjuk. Seperti saya menggugat. Kalau partai nanti saya diterima gugatan, saya ributkan di KPU, di MK. Ujuk-ujuk partai tidak merestui gimana? Kita ini sistemnya maupun presiden maupun DPR pileg itu landasan dasarnya adalah partai. Jadi coba saya minta juga ini bagaimana nanti saya nggak mau disalahkan oleh semua. Kita harus melihat apakah partai sepakat dengan perjuangan kita ini gitu. Itu aja. Karena semua sudah berjalan dengan ini ya. Nah, terus tentang hak angket juga sudah berjalan, alhamdulillah. Namun saya pikir kemarin ada yang ngamuk ya ketika pembukaan hak angket. Percayalah, mau benar mau tidak benar, mau kalian tidak jujur, jika Allah merestui, sedangkan doa setan aja dikabulkan, kita jangan melawan keputusan dari Allah itu sendiri. Baik menurut kita, belum tahu baik menurut Allah. Seperti landasan saya tadi, kita disuruh Allah untuk berusaha istighfar, istiqomah, dan melakukan hal dalam berjuang untuk penegakan kebenaran. Namun mungkin ada yang akan hikmah dari sebalik ini oleh Allah, bahwa tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Mau curang pun mungkin ini izin Allah. Jadi kita tetap berjuang, dan selamat berjuang, tetap kita menegakkan apa yang kita cari, yaitu kebenaran. Namun jangan lupa dengan ketentuan, jangan ada korban, jangan ada hal-hal yang lain daripada yang lebih besar mudaratnya. Ayo kita bersama-sama berjuang, satu tujuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari baik bulan baik ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.